Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian Ulumul Quran. Kita lanjutkan tentang tema muhkam dan mutasyabih pada bagian yang kedua ini. Sebelumnya sudah sebagian kita bahas tentang pengertian muhkam dan mutasyabih secara bahasa dan sebagian juga secara istilah, dan kita sebutkan juga sebagian ayat yang menjadi contoh masing-masing, baik itu muhkam ataupun mutasyabih. Yang secara bahasa muhkam ya, dari kata-kata ihkam yang bisa bermakna kekokohan ataupun keteguhan, sedangkan mutasyabih itu artinya adalah bisa bermakna samar atau juga bisa bermakna ada kemiripan ataupun persamaan. Dan secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan muhkam dan mutasyabih. Bahkan Al-Imam As-Suyuti telah mengemukakan ada 18 definisi yang diberikan oleh para ulama, dan Az-Zarqani mengemukakan ada 11 definisi yang sebagian dikutip dari As-Suyuti. Di antara definisi yang dikemukakan oleh Az-Zarqani ini, yang pertama pendapat Al-Alusi kepada pemimpin-pemimpin mazhab Hanafi, bahwa muhkam ialah ayat yang jelas maksudnya lagi nyata, yang tidak mengandung kemungkinan nasakh, tidak mungkin terhapus. Nasakh artinya terhapus. Ayat yang memiliki maksud yang jelas, yang sudah pasti, dan tidak ada kemungkinan terhapus ayat tersebut. Sementara kebalikannya adalah mutasyabih, yaitu ayat yang tersembunyi maknanya, tidak diketahui maknanya baik secara akli maupun nakli, secara logika ataupun dari referensi dalil-dalil yang ada. Itu nakli, itu dalil yang secara tersurat ataupun yang nusus ya, ayat-ayat ataupun hadis. Dan inilah ayat-ayat yang hanya Allah yang mengetahuinya. Misalnya datangnya hari kiamat, yas'alunaka 'anis sa'ah qul innamal ilmu indallah. Mereka bertanya tentang hari kiamat. Pengetahuan tentang kiamat itu hanya Allah saja yang tahu. Malaikatnya tidak tahu, para rasulnya juga tidak tahu, apabila tidak ada wahyu informasi yang didapatkan dari Allah Ta'ala. Juga huruf-huruf yang terputus di awal-awal surat, ini semuanya ayat-ayat mutasyabihat yang samar-samar,
yang tersembunyi maknanya, dan tidak boleh atau tidak pantas untuk kita takwilkan. Ada misalnya di awal surah Al-Baqarah ada alif lam mim, itu huruf yang terpisah, huruf-huruf al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah. Ini tidak perlu kita takwilkan. Ada yang menakwilkan alifnya adalah Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad. Nah, ini takwil yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada dalilnya. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya ayat yang atau surat yang diawali oleh ayat yang huruf-huruf terputus itu dari sisi jumlahnya itulah yang terbanyak. Nah, jadi kalau di Al-Baqarah yang terbanyak adalah alifnya, yang terbanyak kedua huruf lamnya, yang terbanyak ketiga mimnya. Ini juga takwil ya. Apa bisa kita buktikan kebenaran pendapat ini? Allah alam. Siapa yang bisa menghitung secara rinci tentang jumlah dan macam-macam huruf masing-masing ya di setiap surat ini ya. Nah, jadi tidak perlu kita takwil-takwilkan ya. Biasanya untuk adab kita adalah Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu tentang maksud dari awal-awal ayat itu. Ada Toha, ada Yasin misalnya, apa maknanya? Allahu a'lam bimuradihi. Walaupun ada sebagian di antara kita yang mentakwilkan ya bahwasanya itu adalah di antara nama-nama lain ya, nama-nama lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa dasarnya, tapi memang ada perbedaan di situ ya. Saya tidak berani memastikannya. Dan juga mereka mengambil kesimpulan dari ayat yang berbunyi sesudahnya. Misalnya Toha ya, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Jadi ada kata-kata alaika, tidaklah kami turunkan kepadamu untuk memberatkan. Al-Quran itu bukan memberatkan, bukan menjadi kita susah, tapi justru Al-Quran adalah menjadi solusi ya, menjadi untuk meringankan beban kita. Jadi kata alaika itu dimaksud adalah ala Muhammad. Nah, siapa? Yaitu tadi kembali ke tohanya itu. Nah, itu ini ya diantara pendapat. Kemudian Yasin juga begitu. Innaka laminal mursalina. Jadi kanya sesungguhnya kamu itu kembali ke Yasinnya. Yang itu adalah nama alias untuk Nabi Muhammad SAW. Itu pendapat ya, satu pendapat ya kita hormati, tapi kita ikuti atau tidak itu ya diserahkan ke masing-masing ya, sejauh mana keyakinan dan juga kenyamanan kita dalam menerima pendapat itu tergantung pada ilmu ataupun dasar yang kita jadikan sebagai pijakan masing-masing. Kemudian yang kedua, pendapat dinisbahkan kepada ahli sunnah sebagai pendapat yang terpilih di kalangan mereka, yaitu muhkam ialah ayat yang diketahui maksudnya baik secara nyata maupun takwil, secara jelas pasti maupun takwil. Takwil itu ada yang mengartikan tafsir, ada yang memaknai tafsir. Takwil adalah memalingkan dari makna yang rajih, makna yang kuat, kepada makna yang marjuh, makna yang lemah. Memalingkan dari makna yang pasti kepada yang tidak pasti, makna yang dohir kepada makna yang tersembunyi. Yang sudah kita contohkan dari ayat mutasyabihat. Jadi kalau takwil di sini yang kaitannya dengan muhkam berarti lebih
bermakna kepada tafsirnya ya. Kalau takwil di ayat-ayat mutasyabihat berarti di situ ada penafsiran yang lebih rinci lagi yang saya sebutkan tadi. Mutasyabih ialah ayat yang hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, datangnya hari kiamat, tidak ada yang mengetahui tadi. Yang jelas kalau di dalam hadisnya, datangnya hari kiamat ini hari Jumat. Apakah Jumat depan, Jumat tahun depan, Jumat 10 tahun lagi, Allahu a'lam, tidak boleh kita mereka-reka. Itu pengetahuan hanya ada pada sisi Allah. Keluarnya Dajjal, ini juga Allah Ta'ala yang maha tahu. Kalau dalam beberapa referensi dari Khurasan misalnya, kemudian pastinya di mana itu Allahu a'lam. Huruf-huruf yang terputus di awal surat yang sudah kita contohkan tadi. Ini pendapat yang terpilih ya di karangan ahli sunnah wal jamaah, yang saya kira mudah untuk dipahami. Ayat muhkam adalah yang jelas maksudnya, yang mutasyabih adalah yang perlu penjelasan lebih rinci, dan di sini nanti ada lebih rinci lagi tentang ayat-ayat mutasyabihat. Nah, sedangkan yang ketiga, pendapat yang dinisbatkan atau yang dikaitkan kepada Abdullah bin Abbas dan kebanyakan ahli fikih mengikutinya, muhkam ialah ayat yang tidak mengandung kecuali satu kemungkinan makna takwil atau makna tafsirnya, sedangkan mutasyabih ialah ayat yang mengandung banyak takwil, banyak penafsiran atau multi tafsir. Tidak hanya satu penafsirannya, tapi banyak. Ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas. Nah, muhkam dan mutasyabih ini terjadi banyak perbedaan pendapat. Yang terpenting diantaranya sebagai berikut, bahwa muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan mutasyabih hanya Allah yang mengetahui akan maksudnya. Poin berikutnya, muhkam adalah ayat yang dapat diketahui secara langsung, sedangkan mutasyabih baru dapat diketahui dengan memerlukan penjelasan ayat-ayat lain. Berarti di sini orang yang mengetahui makna ayat mutasyabih berarti orang yang punya ilmunya, punya dasar-dasar pengetahuan tentang ayat-ayat lainnya ataupun referensi dari nusus hadis yang lainnya. Nah, sebagian pendapat ulama mengatakan begini ya, yumkinu i'tibarul Qur'an al-Karim muhkaman kullahu. Mungkin ya, dimungkinkan untuk menganggap bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu semuanya ayatnya itu muhkam atau mutasyabihan kullahu, atau mutasyabih semuanya, au i'tibaru ba'dihi muhkaman wa ba'dihi mutasyabihan, atau dianggap sebagian muhkam sebagian mutasyabih. Nah, penjelasannya ada 3 poin di sini. Jadi ada pendapat yang menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an bisa jadi semuanya muhkam atau bisa jadi semuanya mutasyabih, dan pendapat ketiga ini bisa jadi sebagian muhkam sebagian mutasyabih. Yang dimaksud apa pendapat ini ya? Ini nggak bertentangan dengan statement atau kalimat pengertian-pengertian sebelumnya. Penjelasan poin pertama, Al-Qur'anul Karim kulluhu muhkamun. Al-Qur'an ini semuanya muhkam. Bimakna ihkami al-fadhihi. Maknanya adalah ada keteraturan lafaz-lafaznya. Wa adami wujudi khalal fihi, dan tidak adanya kerusakan di dalam lafaz-lafaz tersebut. Lafaz itu adalah redaksinya. Jadi redaksinya tertata secara rinci, secara teratur, secara bagus, tertib, tidak ada kontradiksi. Al-murad bi ihkami adhan, yang dimaksud dengan kata-kata muhkam
yang dimaksud ataupun yang ada pada semua ayat itu adalah itqanuhu, yaitu kekokohannya, wa adamu tatarruqin naqsi wal ikhtilafi, tidak ada kekurangan, tidak ada perbedaan di dalam ayat-ayat tersebut. Ini diambil dari firman Allah Ta'ala, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir, di awal surat Hud. Alif Lam Ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Nah, di antara penjelasan tafsir dari yang dimaksud dijelaskan secara rinci ini, bahwa ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, kalau kita kembali kepada informasi yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa tentang jumlah ayat Al-Quranul Karim, masih ada yang ingat jumlah ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya? Kalau jumlah juznya mudah 30, ya. Kalau jumlah suratnya berapa? 114, ya. Nah, jumlah ayatnya berapa? Nah, itu yang masyhur, ya, di kalangan, ya, masyarakat umum, supaya mudah mengingatnya, 6.666. Tetapi ini jumlah bukan berdasarkan ayat per ayatnya, tetapi jumlah tema, ya. Kalau jumlah ayatnya bisa kita hitung satu persatu, ya, sesuai dengan jumlah surat yang ada 114, dan itu mudah, ya. Sebentar saja bisa kita hitung secara manual. Itu cara mengingatnya begini, ya. Yang pertama angka 6, yang terakhir angka 6. Nah, di antara dua angka ini, tengah-tengahnya dua angka sejumlah masa risalah Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul. Berapa tahun Nabi diutus jadi Rasul? Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, totalnya berapa? 23. Jadi 6.236. Itu jumlah ayatnya, ya, ditulis biar nggak lupa. 6.236. Sedangkan jumlah 6.666 ini ditulis juga, ini juga penting informasinya. Disebutkan oleh para ulama, 1000 ayat itu tema tentang perintah. Allahu alam, apa bisa kita validasi betul-betul 1000 atau tidak, ya, Allahu alam. Ini sudah kita terima saja, ya, dari para ulama yang sudah pakar di bidang itu. Kalau kita mau bikin sebuah tesis atau bahkan mungkin disertasi, ya Allah, silahkan kita teliti di situ. Ada 1000 perintah atau 1000 ayat yang berisi tentang perintah. Kemudian ada 1000 ayat yang berisi tentang larangan. 1, 2, ya. Kemudian yang ketiga, 1000 ayat tentang janji. Yang keempat, 1000 ayat tentang ancaman. Yang kelima, ada 1000 ayat tentang kisah atau sejarah, ya, umat-umat yang ada pada masa lalu. Dan poin keenam, 1000 ayat tentang ibrah dan tamfil. Ibrah itu pelajaran, tamfil, ya, permisalan. Itu sudah 6.000, ya. Sudah 6.000 tema ayat yang ada di dalam Al-Quran. Tambahannya yang 666 dari mana? Nah, poin berikutnya, poin yang ketujuh, 500 ayat yang menceritakan tentang hukum halal dan haram.
Poin ke-8-nya ada 100 ayat tentang nasihat dan mansukh. Jadi ayat bukan nasihat tapi nasikh dan mansukh. Jadi ayat yang terhapus dan yang menghapusnya. Nasikh dan mansukh. Bukan nasihat ya. Kalau nasihat sudah masuk di sana, di perintah-perintah ataupun larangan itu. Jadi ada 100 ayat tentang nasikh dan mansukh. Dan yang terakhir, poin terakhir 66 ayat tentang doa, tentang permohonan, doa-doa yang diajarkan Allah Ta'ala untuk kita baca semua yang ada di dalam Al-Quran. Saya ulangi, bisa dilihat kembali tulisannya supaya tidak lupa. 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 janji, 1000 ancaman, 1000 kisah, 1000 ibrah dan tamthil, 500 halal dan haram, 100 nasikh dan mansukh, 66 tentang doa. Nah, itulah yang biasanya disebut oleh masyarakat pada umumnya supaya mudah tadi mengingatnya. Jumlah ayatnya betul 6.666, tapi dari sisi tematiknya itu. Adapun dari sisi jumlah manual, kuantitas ayat per ayat yang ada di setiap surat itu 6.236. Jadi itu rincian-rinciannya yang terperinci di sini. Maksud yang dijelaskan secara terperinci. Ini pendapat atau poin pertama, Al-Quran semuanya muhkam. Ayatnya disusun dengan rapi, teratur secara rinci ya. Kalau kita mengambil masalah apapun bisa dirujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Poin yang kedua, Al-Quran Al-Karim kulluhu mutasyabih. Al-Quran Karim ini semuanya mutasyabih. Bimakna anna ayatihi mutasyabiha, bahwasanya ayat-ayatnya itu mirip ataupun ya ada kesamaan fil haqqi wasidqi, dalam hal apa? Kebenaran dan juga kejujurannya, wal ijaz ya, dalam hal kemukjizatan, wal hidayah ilal khair, dan petunjuk kepada kebenaran. Jadi mirip-mirip ayatnya yang menunjukkan kepada kebenaran dan juga mengandung mukjizat di sana. Sebagaimana yang Allah firmankan di surah Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik, yaitu kitab Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Ini tantangan tersendiri bagi para penghafal Quran. Banyak ayat yang mirip antara satu dengan yang lain. Ya, saya kasih contoh sedikit saja. Di antaranya ayat yang sering kita baca, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Nah, itu ayat yang populer ya. Ada dua tempat yang persis sama, yaitu surah As-Saff ayat yang ke-9 dan juga surah At-Taubah ayat 33. Itu persis dari awal sampai akhir persis sama. Sedangkan yang mirip dengan ayat tersebut di surah Al-Fatah ayat 28 yang diakhiri wa kafa billahi syahida. Ada perbedaan di akhirnya itu. Jadi maksudnya dan lafadznya ada kemiripan. Nah, ini disebut mutasyabih. Kemudian contoh yang lain juga yang cukup banyak, yaitu ayat yang berbunyi illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi pada saat iblis dikutuk, dilaknat Allah Ta'ala, keluar dari surga dan diberikan keleluasaan untuk menggoda manusia, tetapi iblis tidak mampu menggoda manusia yang memiliki sifat mukhlasin. Kalau satu mufradnya mukhlas, ada
Berbeda dengan mukhlis ya. Kalau mukhlis itu orang yang ikhlas, kalau mukhlas itu orang yang diikhlaskan oleh Allah. Jadi posisinya lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi. Sampai iblis tidak mampu menggoda jenis orang-orang mukhlasin ini. Nah, itu ada di surat Al-Hijr ayat 40 dan surat Shad ayat 83. Persis sama, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang mirip dengan ini, illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ini banyak di surah As-Saffat ayat 40, 73, 128, 160, walaupun awal-awal ayatnya berbeda, tapi yang berbunyi illa ibadallahil mukhlasin ini ada di 4 tempat itu. Itulah disebut mutasyabih. Ada kemiripan di antara ayat-ayat tersebut. Nah, sedangkan poin yang ketiga, ba'dul Quran, sebagian Al-Quran itu muhkam dan sebagian lagi mutasyabih. Bimakna annal ayat al-muhkamah hiya ummul kitab. Nah, maknanya apa? Bahwasanya ayat-ayat yang muhkamah, yang jelas maksudnya, yang mudah difahami, itulah induk Al-Quran. Anna hadil ayah jima'ul kitabi wa aslihi, itu adalah himpunan Al-Quran dan asalnya begitu. Fahya bimanzilatil lahu, seolah-olah menjadi induknya. La humudha fiha wa litibas, tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran di sana. Contohnya ini ayatul halal wal haram, seperti ayat-ayat tentang halal haram, tentang hukum. Allati hiya aslu tasyri', yang itu adalah asas daripada pensyariatan. Bi khilafil ayat al-mutasyabihah, berbeda dengan ayat-ayat mutasyabihah allati takhtalifu fiha dilalah, yang berbeda maksudnya. Ala katsir minas, pada kebanyakan manusia. Jadi berbeda dalam memahami maksud ayat-ayat mutasyabihat. Faman radda al-mutasyabih ilal muhkam al-wadih faqad ihtada. Siapa yang mengembalikan ayat mutasyabih kepada ayat muhkam, maka itu telah mendapatkan petunjuk, sebagaimana yang Allah firmankan di surah Al-Imran ayat yang ke-7, yang disebutkan di sini, huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah Allah yang menurunkan padamu wahai Muhammad Al-Quran. Minhu, di antara ayat Al-Quran ini ayatun muhkamat, ada ayat-ayat yang maksudnya itu jelas. Hunna umul kitab, yang itu menjadi induk Al-Quran ini. Wa ukharu mutasyabihat, sedangkan yang lainnya itu samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan ataupun ada sedikit kebengkokan, ya, fayattabi'una ma tasyabimun, maka mereka mengikutkan apa yang samar-samar, yang mutasyabihat, ibtigha al-fitnah, untuk mencari-cari fitnah, cobaan, wabtigha ta'wili, untuk mengetahui atau mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, dan seterusnya ini, ya. Baik, ya, sama sekalian, ini saya kira pendapat berikutnya ini yang penting untuk dicermati tentang sikap ulama terhadap ayat-ayat mutasyabih dan ayat-ayat muhkam ini. Menurut Az-Zarqani, ayat mutasyabih ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ayat-ayat yang seluruh manusia tidak dapat mengetahui maksudnya. Jadi manusia, baik itu alim ataupun yang awam, tidak mengetahui maksudnya. Yang sudah kita singgung tadi tentang pengetahuan tentang zat Allah. Zat artinya fisik, ya, fisik Allah. Dalam hadis dikatakan tafakkaru fi khalqillah, kalian hendaknya memikirkan tentang penciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatihi, janganlah memikirkan tentang fisik Allah. Fa innakum lan taqdiru qadra, kalian tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Jadi tidak bisa kita jangkau fisik Allah. Ada, ya, semacam pelajaran, ya, dialog antara 2 orang mempertanyakan 3 hal.
Yang bertanya ini menyatakan, memberikan pertanyaan 3 hal. Yang pertama tentang keberadaan Allah, Tuhan itu bagaimana, apa buktinya. Yang kedua menanyakan tentang keberadaan takdir. Yang ketiga bahwasanya setan itu diciptakan dari api, neraka juga dari api. Apakah bisa sesuatu yang diciptakan dari api disiksa menjadi sakit oleh api? Nah, ini dialog ya yang barangkali ya, semacam syubhat lah. Akhirnya kawannya ini menampar orang yang bertanya itu dengan tamparan cukup keras gitu ya. Terus yang ditampar kaget ini, kamu kok menampar saya ya? Tamparan ini jawaban atas pertanyaanmu itu. Dengan satu tamparan menjawab 3 pertanyaan. Lo kok bisa? Iya. Kamu merasakan gimana? Saya tampar ini sakit. Kamu kelihatan nggak sakitnya itu? Enggak. Tapi bisa kamu rasakan? Iya, saya rasakan. Nah, itulah Allah. Memang nggak bisa dilihat, tapi bisa kamu rasakan, bisa dirasakan keberadaan. Terus tentang takdir gimana? Kamu tadi malam bermimpi nggak kalau saya tampar? Enggak. Tiba-tiba saja, itulah takdir. Tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita rencanakan. Tiba-tiba saja, ya sudah, terima padanya. Terus yang ketiga, itu menjawab pertanyaan setan dari api, neraka dari api. Kok bisa saling disakiti ya setan oleh neraka itu? Ini apa ini ya? Tadi yang saya buat tampar apa? Kulit. Terus pipimu itu apa? Kulit. Nah, kulit sama kulit kamu kok sakit? Nah, itu jawaban yang ketiga. Ini pinter ya. Nah, jadi kalau ada tapi jangan dengan gurunya ya. Mungkin ini hanya sekedar untuk ini ya, refleksi saja. Jangan sama gurunya ya. Gurunya nanti ngetes gitu terus ditampar gurunya, ini bahaya ya. Atau sama orang tuanya juga nggak boleh ya. Jadi itu sekedar untuk ilustrasi ya. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak beradab ya. Nah, jadi dia karena semata-mata ingin tahu atau menguji, Allah a'lam ya. Jadi Allah Ta'ala tidak boleh kita pertanyakan tentang zatnya, karena ya kita nggak menjangkaunya. Kemudian hari kiamat, hal-hal yang gaib yang tidak bisa kita jangkau dengan panca indera, hakikat dan juga sifat-sifat zat Allah. Banyak ayat tentang sifat-sifat ya, ujung-ujungnya Allahu alam, tidak bisa kita pastikan. Yang sudah kita singgung, apakah pendapat salaf ataukah pendapat kholaf dalam bab sifat-sifat Allah ya, yang sudah kita singgung. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman ini istiwa di atas arsy, yang sudah kita sampaikan ya pertemuan dulu. Apa makna istiwa ini tidak usah diperdalam. Kalau madhabus salaf istiwa itu adalah berdiam ya, istawa adalah istaula ya, istaqor ya, berdiam. Nah, kemudian kalau madhabul kholaf adalah istaula, jadi menguasai. Jadi tidak bisa kita pastikan apakah yang ini yang itu ya, tergantung kecenderungan kita. Monggo silahkan pilih yang masing-masing, sudah ada penjelasannya ya. Hadisnya, dalilnya, ayatnya yang menjadi dasar pendapat pertama ini, wa intahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa. Di sisi Allah lah segala macam kunci-kunci hal yang ghaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil bari wal bahr, Allah Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu mi waraqah, tidak ada sehelai daun pun yang gugur, illa ya'lamuha, kecuali Allah yang Maha tahu. Wala habbatin, dan tidak ada satu biji, sebutir biji yang jatuh fi dhulumatil ardi, jatuh pada kegelapan bumi. Wala ratbin, dan tidak pula sesuatu yang basah, wala yabisin, dan yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali sudah tertulis di kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz.
Jadi mafatihul ghaib, kunci-kunci semua hal yang ghaib, tentang hari kiamat, tentang janin ya, yang ada di rahim, ataupun tentang turunnya hujan dan lain-lain, itu hal yang ghaib yang harus kita imani. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Hanya Allah yang maha tahu. Malaikatnya, Rasulnya tidak ada informasi, ataupun tidak tahu apabila tidak ada informasi disampaikan kepada mereka ini. Allah saja yang maha tahu. Bahkan yang namanya jin dan segala macam jenisnya itu tidak pula mengetahui hal-hal yang ghaib. Kalau mereka mengklaim mengetahui apa yang belum terjadi, prediksi begini begitu, maka itu klaim ya, tidak boleh kita imani, tidak boleh kita yakini apa yang disampaikan oleh jin-jin tersebut. Allah yang maha tahu dengan hal yang ghaib ini. Yang kedua, ayat-ayat yang setiap orang bisa mengetahui maksudnya melalui penelitian dan pengkajian, seperti ayat-ayat mutasyabihat yang kesamarannya timbul akibat ringkas, panjang urutannya dan seumpamanya. Mohon maaf, ini contoh saja ya, mudah-mudahan ibu-ibu tidak tersinggung ya. Ini contoh saja. Insya Allah bapak-bapak semuanya di sini setia semuanya ya. Nah, ini ayat poligami, ayat tentang syariat poligami. Poligami itu syariat, betul ya, tidak boleh kita ingkari. Kalau kita mengingkari poligami berarti mengingkari ayat 3 surat An-Nisa. Mau dilaksanakan atau tidak itu pilihan ya, bukan keharusan. Wa in khiftum, apabila kalian khawatir, alla tuqsitu fil yatama, tidak berlaku adil kepada hak perempuan yatim bila kalian menikahinya. Fankihu ma tobalakum, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, baik itu minan nisa, dari perempuan yang lainnya, masna wa thulatsa wa ruba', 2, 3 ataupun 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian tidak mampu, takut untuk tidak bisa berlaku adil, fawahidatan, maka nikahilah seorang saja, au ma malakat aymanukum, atau hamba sahaya perempuan yang kalian miliki, dzalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Jadi ayat ini diturunkan pada saat dulu ya, ada seorang wali, bukan waliullah tapi wali yatim ya. Jadi dia itu keluarga dari seorang anak yatim perempuan yang ditinggal wafat oleh ayahnya, diasuh oleh seorang wali yang tidak ada hubungan mahram. Nah, perempuan ini cantik. Kemudian pada saat tumbuh dewasa, si wali ini tertarik untuk menikahi perempuan yatim ini, dan perempuan yatim ini ya punya harta warisan yang cukup banyak. Jadi pada saat wali ini ingin kan mengelola ya, jadi karena anak yatim ini saat kecil dia tidak mampu mengelola harta warisan sehingga dikelola oleh si walinya. Ketika pada masa wali ini ingin menikahi si perempuan yatim ini, mau menikahi tanpa mahar. Nah, kuncinya di sini ya. Kata-kata zalim itu, dia mau menikahi si perempuan ini yang yatim ini tanpa mahar, karena dia merasa berjasa mengelola harta warisan si yatim ini. Maka itu dilarang oleh Allah Ta'ala dengan turunnya ayat ini. Jadi tidak boleh menikahi yang seperti itu. Carilah perempuan lain yang bukan ini, yang bukan anak asuhmu itu. Carilah perempuan lain. Pilihannya di sini apakah 2 ataukah 3 ataukah 4 ini. Maksimal untuk kita kaum muslimin ini 4. Kalau ada seorang muslim baik yang alim atau yang awam mempraktekkan
menikah lebih dari 4 istri yang hidup semua ya. Kalau ada yang sudah meninggal 1, 2 terus dia nikah lagi lebih dari yang keempat, nah itu beda lagi ya penjelasannya. Tapi kalau hidup semua maka maksimal 4, tidak boleh lebih dari ini. Kalau takut tidak bisa berbuat adil, maka 1 saja. Nah, adil ini dari sisi ma'isyahnya, dari sisi tempatnya, ya, dari sisi tohirnya lah. Kalau adil dari sisi mahabbah kecintaannya ini tidak bisa dipaksakan ya. Lebih sayang dari hatinya ya, secara hati pada yang ini berbeda dengan itu beda lagi ya. Jadi itu maksud ayat yang tersembunyi ya di dalam ayat ini. Dari sisi sebagian orang yang mengetahui, dia alim, punya kompetensi untuk meneliti dan mengkaji, faham. Tapi bagi yang tidak punya pengetahuan maka tidak bisa memahami secara tepat. Seolah-olah di sini yang namanya ta'addud az-zaujat atau bahasa kita poligami itu sebuah hal yang harus. Nah, buktinya apa? Misalnya di sini ya, dia mentakwil kan 2, 3 atau 4 ini ya. Allah tidak mengawali 1 di sini ya. Misalnya begitu ya. Nah, jangan begitu ya. Jadi ini harus komprehensif dan memaknainya. Dalam sirah nanti di bab-bab yang lainnya bisa kita pelajari ya. Nabi itu hanya beristri Khadijah ya, monogami itu ya 1 Khadijah itu. Kemudian setelah Khadijah wafat baru beliau menikah dengan yang lain-lainnya. Jadi kalau ada seorang istri ya, misalnya ya, saya ada kiai yang kita kawan di Jember sana ya, itu cerita istrinya begitu ya, kalau mau nikah lagi langkai dulu mayatku ya. Lu kok bisa? Iya, itu dalilnya Khadijah tadi ya. Ini bagi ibu-ibu mungkin bisa Khadijah kan baru meninggal, nah, setelah meninggal baru Nabi nikah yang poligaminya. Kalau sebelum meninggal ya Khadijah saja. Itu warnanya ya, guyonannya ya, bukan yang serius lah itu ya. Jadi ketika Nabi dalam nanti bisa kita pelajari ya untuk di materi sirah, pernikahan yang disampaikan Nabi itu semuanya ada latar belakangnya untuk mengikat ya. Jadi filosofinya itu untuk memperkokoh barisan dakwah. Nabi akhirnya menjadi menikahi Aisyah putri Abu Bakar, menikahi Hafsah putri Umar, yang 2 orang ini menjadi pilar kekuatan Islam pada awal-awal dan seterusnya. Nabi menikahkan putrinya dengan Utsman, kemudian menikahkan Fatimah dengan Ali. Jadi 4 orang sahabat mulia ini diikat dengan pernikahan yang itu menjadi kekuatan. Jadi kalau pada zaman jahiliyah, kekuatan mereka ini kan suka perang ya pada zaman itu antara suku-suku. Nah, untuk mengikat supaya ada pertalian yang kuat adalah ikatan kekeluargaan nasab ya. Kemudian kalau selain itu ada ikatan pernikahan. Jadi untuk mengikat semua kabilah-kabilah yang ada itu, beliau melakukan proses dakwah, memperkokoh dakwahnya dengan diantaranya strategi menikah. Nabi untuk mengikat dan menaklukkan Bani Mustalik maka menikahi tokoh pimpinan Bani Mustalik, yaitu Juwairiyah. Itu dinikahi Rasulullah setelah peristiwa perang Bani Mustalik. Kemudian beliau juga menikah dengan keturunan Bani Israel dari keturunan Yahudi yang muslimah akhirnya ya, yaitu Sofiyah. Jadi pernikahannya itu berdasarkan latar belakang dakwah, dan itu semata-mata atas perintah Allah, bukan nafsu pribadi beliau ya. Poin ketiga, ayat-ayat mutasyabihat yang maksudnya dapat diketahui oleh para ulama tertentu dan bukan oleh semua ulama. Maksud yang demikian adalah makna-makna yang tinggi yang memenuhi hati seseorang yang jernih jiwanya dan dia mujahid, sebagaimana disyaratkan oleh Rasulullah dengan doa Ibnu Abbas ya, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman
kepada Abdullah bin Abbas ya dalam hal agama, dan juga ajarkanlah kepadanya takwil. Jadi Abdullah bin Abbas ini disebut sebagai turjumanul Quran, juru bicaranya Al-Quran, sangat faqih dalam urusan agama dan sangat pakar dalam masalah takwil Al-Quran. Nah, ini saya percepat ya. Contoh-contohnya ini diceritakan oleh Imam Bukhari dari Sa'id bin Jubair. Ada seseorang yang berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Inni ajidu fil Qur'an asya' takhtalifu alayya." Saya menemukan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang seolah-olah itu kontradiksi, bertentangan antara satu dengan yang lain. Maka Abdullah bin Abbas bertanya, "Apa itu ayatnya?" Maka si penanya ini mengatakan begini, beliau menyebutkan beberapa contoh. Misalnya surah Al-Mu'minun ayat 101, fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzi wa la yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup pada hari itu, pada hari kiamat, tidak ada lagi pertalian kekeluargaan di antara mereka, dan tidak pula mereka saling bertanya, satu sama lain memikirkan diri sendiri. Tetapi ada ayat lain yang seolah-olah itu bertentangan. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'd yatasaalun. Sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling bertanya, berbantah-bantahan. Ini maksudnya apa? Yang satu ini mengatakan nafsi-nafsi ya, masing-masing memikirkan diri sendiri, tidak ada pertalian hubungan. Kemudian di sini malah saling berhadapan-hadapan, saling bertanya satu dengan yang lain. Nah, nanti ada penjelasan dari Abdullah bin Abbas. Contoh yang kedua disampaikan oleh penanya, ayat tentang ini An-Nisa 42. Yauma idyatul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumullaha haditsa. Pada hari itu orang-orang yang kufur dan mendurhakai Rasul berharap seandainya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur dulu menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian pun dari Allah. Jadi tidak bisa berbohong. Namun ada ayat yang lain seolah-olah berbeda maknanya. Tsumma lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kemudian mereka tidak punya jawaban atas kebohongan mereka kecuali terpaksa mengatakan, demi Allah Tuhan kami bukanlah orang-orang musyrik. Ya, jadi seolah-olah mereka ini ingin berbohong, ingin menyembunyikan fakta tentang kesyirikan mereka. Faqad katamu fi hadhil ayah. Mereka ini menyembunyikan kebohongan pada ayat ini. Bagaimana cara memadukan? Yang di sini tidak bisa berbohong, yang di sini ke orang-orang musyrik itu berbohong, ngakunya muslim padahal aslinya musyrik. Nah, nanti ada jawaban dari Abdullah bin Abbas. Contoh ketiga, ini agak panjang ya. Jadi surah An-Nazi'at ayat ke-27 sampai ayat 30, ini kesimpulannya bahwasanya Allah menciptakan langit sebelum bumi. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan setelah itu bumi dihamparkan setelah Allah menciptakan langit di sini. Jadi Allah menciptakan langit sebelum bumi, kesimpulannya di sini. Tetapi pada surah Fussilat 9 sampai 11 yang disebutkan di sini yang agak panjang, fadzakara fi hadza, Allah menyebutkan di sini khalqal ardi qabla khalqis sama, penciptaan bumi sebelum penciptaan langit. Nah, ini yang agak panjang di sini. Ini bagaimana cara memadukan? Pertanyaan yang berikutnya, orang ini mengatakan ayat-ayat banyak dalam Al-Quran, wa kana Allahu ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun, maha penyayang, wa kana Allahu azizan hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana, wa kana Allahu sami'an basira, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui, melihat. Ini semuanya menggunakan fi'il madhi ya. Kana itu kan berarti kata kerja bentuk lampau. Faka'annahu kana tsumma madha, seolah-olah Allah itu sebelumnya maha pengampun tetapi lewat, tidak begitu. Nah, inilah pemahaman yang syamar ya, yang syubhat yang dimiliki oleh si orang ini. Bertanya kepada Allah bin Abbas. Nah, apa jawaban dari beliau? Beliau menjawab ini ya. Jadi fala ansaba bainahum fin nafkhatil ula,
Tidak ada ikatan kekeluargaan di antara mereka itu pada tiupan sangkakala pertama ya. Saat terjadi hari kiamat itu ditiup, para ulama beda pendapat apakah 2 kali atau ketiga kali ya, tapi yang masyhur 2 kali lah. Tiupan yang pertama semua alam hancur lebur, yang banyak diisyaratkan dalam surah Al-Qari'ah, Zalzalah dan lain-lain. Jadi semuanya menyelamatkan dirinya, tidak saling bertanya. Nah, berikutnya ya, pada tiupan yang kedua itu semuanya dibangkitkan dari segala macam kehancurannya itu, kemudian mempertanggungjawabkan dan saling bertanya berbantah-bantahan. Yang satu tidak bertanggung jawab atas yang lainnya. Nah, di sini pertanggungjawaban kita adalah kepada Allah Ta'ala secara langsung, yang tidak bisa ditimpakan kepada orang lain. Nah, kemudian jawaban yang kedua, wa amma qauluhu ya, adapun firman Allah, kami bukanlah orang-orang musyrik dan kami juga tidak menutup-nutupi percakapan dengan Allah, karena Allah mengampuni orang-orang yang ikhlas atas dosa-dosanya. Dan orang-orang musyrik berkata, katakanlah kami bukanlah orang-orang musyrik, maka Allah menutup mulut mereka, maka anggota badan mereka berbicara tentang amalan mereka. Kemudian diketahui bahwa Allah tidak menyembunyikan suatu pembicaraan, dan saat itu orang-orang kafir menghendaki dirinya menjadi muslim ya. Bahkan di akhir An-Naba, ya laitani kuntu turaba, wahai seandainya kami ingin menjadi tanah saja, tidak ada pertanggungjawaban. Jadi mereka tidak bisa berkelit, tidak bisa berbohong. Kata-kata pengakuan muslim di sini tidak diterima oleh Allah Ta'ala, karena yang bicara adalah anggota badan mereka, mulutnya terkunci, sehingga mereka tidak mampu berbohong menyembunyikan segala apapun. Kemudian tentang penciptaan, apakah langit dulu ataukah bumi? Nah, maka penjelasannya dari Abdullah bin Abbas di sini, Allah menciptakan bumi dalam 2 hari 2 masa ya. Kemudian dia menuju ke langit dan menjadikannya 7 langit dalam waktu 2 hari 2 masa. Kemudian dia membentangkan bumi, artinya dia membentangkannya dan mengeluarkan darinya air, padang rumput, dan dia menciptakan di dalamnya gunung-gunung, ada pohon-pohon, bukit, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 2 masa berikutnya. 2 plus 2 plus 2, jadi totalnya penciptaan langit dan bumi itu waktunya 6 hari ya. 2 hari bumi, 2 hari langit, kemudian 2 hari semua fasilitas yang ada di bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penjelasan dari beliau yang itu akan bisa menjawab sebagai segala macam syubhat dari dari yang bertanya ini. Demikianlah yang bisa kita bahas pada masalah ini. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan, wacana kepada kita tentang Al-Quran dan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran Al-Karim. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.